mengucap syukur di dalam setiap kehidupan kita. Oleh karena anugerah-Nya, kita ada sebagaimana kita ada saat ini. Meskipun terkadang jalan Tuhan tak terselam di dalam kehidupan kita, tapi kasih setia Tuhan terus ada. Jalan tak terselam oleh setiap hari. Namun satu hal ku percaya. Namun satu hal ku percaya, ada rencana yang indah. Tiada terduga kasih-Mu, heran dan besar bagiku. Tapi kehadiran-Mu selalu nyata di dalam hidupku. Penyertaan-Mu sempurna, rancangan-Mu penuh damai, amanah sejahtera bagi kenalan. Inginku selalu bersama, rasakan keindahan arti kehadiran-Mu. Dan akan terjadi sebagai ucapan syukur kita. Oleh karena makan tanpa Tuhan dalam kehidupan kita, yang indah, sejahtera, Oleh setiap hati kami, namun satu hal ku percaya, ada rencana yang indah. tiada terduga kasih. Tiada terduga kasih-Mu, heran dan besar bagiku. Arti kehadiran-Mu selalu nyata di dalam hidupku. Rancangan-Mu penuh damai, amanah sejahtera bagi kenalan. Inginku selalu bersama, rasakan keindahan arti kehadiran-Mu, penyertaan-Mu sempurna, rancangan-Mu penuh damai, amanah sejahtera bagi kenalan. Inginku selalu bersama, rasakan keindahan arti kehadiran-Mu, arti kehadiran-Mu, arti kehadiran-Mu, arti kehadiran-Mu, arti kehadiran-Mu. Benar ya Tuhan, penyertaan-Mu sempurna di dalam setiap hidup kami. Rancangan-Mu penuh damai, sehingga kami boleh mengalami damai itu di dalam kehidupan kami.
undang kita untuk bangkit berdiri. Kita masuk kembali soal. Kita lihat dulu. Hormat bagi Allah. Kebaktian ini kami mulai di dalam nama Allah Bapa, pencipta langit dan bumi. Di dalam anaknya Tuhan Yesus Kristus, Tuhan dan Juru Selamat kami, serta dalam persekutuan dengan Roh-Nya yang kudus. Amin. Mazmur 37 ayat yang ketiga. Percayalah kepada Tuhan dan lakukanlah yang baik. Diamlah di negeri dan berlakulah setia, dan bergembiralah karena Tuhan, maka Ia akan memberikan kepadamu apa yang kau inginkan dalam hatimu. Bersama dengan gereja di segala tempat dan segala abad, marilah kita mengucapkan pengakuan iman rasuli, dan hendaklah masing-masing berkata sebagai berikut. Aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus, Anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita sengsara di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut. Pada hari yang ketiga, bangkit dari antara orang mati, naik ke surga, duduk sebelah kanan Allah Bapa yang Maha Kuasa, dan akan datang dari sana untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan daging, dan hidup yang kekal. Silakan duduk Bapak Ibu. Shalom. Pagi hari ini Tuhan anugerahkan matahari yang cerah, udara yang segar. Siap memuji Tuhan?
Amin. Untuk pujian yang pertama kita sambil duduk aja, boleh sambil geleng-geleng kepala, juga boleh sambil goyang dikit-dikit. Kita naikkan pujian. Yesus ajaib. Yesus ajaib, Tuhanku ajaib, kasih-Nya ajaib bagiku. Yesus ajaib, Tuhanku ajaib, rahmat-Nya kekal selamanya. Yesus ajaib, Yesus ajaib, Tuhanku ajaib, kasih-Nya ajaib bagiku. Yesus ajaib, Tuhanku ajaib, rahmat-Nya kekal selamanya. Tak berubah kasih-Nya, setiap hari bertambah indahnya, sampai bumi berlalu karena bisa langkahku. Yesusku ajaib bagiku. Tak berubah kasih-Nya, tak berubah kasih-Nya. Setiap hari bertambah indahnya, sampai bumi berlalu karena bisa langkahku. Yesusku ajaib bagiku. Mereka sudah Yesus ajaib, Tuhanku ajaib. Yesus ajaib, Tuhanku ajaib, kasih-Nya ajaib bagiku. Yesus ajaib, Tuhanku ajaib, rahmat-Nya kekal selamanya. Tak berubah kasih-Nya, setiap hari bertambah indahnya, sampai bumi berlalu karena bisa langkahku. Yesusku ajaib bagiku. Tak berubah kasih-Nya, tak berubah kasih-Nya, setiap hari bertambah indahnya, sampai bumi berlalu karena bisa langkahku. Yesus ajaib bagiku. 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 Rasanya sudah akan sedikit. Saya mengundang kita untuk bangkit berdiri. Meskipun pujian ini minggu yang lalu dinyanyikan juga, tetapi kita juga menyanyikan kembali biar sama bahasa Jawa itu semakin cinta. Ya. 1, 2, 3, siji loro telu, setunggal kali tiga. Bahasanya saya satu. Sambil bergoyang kita puji Tuhan. Tapi apabila kita nyanyi Bapak Ibu, Siji loro telu, ayo kanca padha melu, papat limo enem, Dek Gusti sing kangen. Pitu wolu songo, Dek Gusti sembrono, sepuluh wis cangkem, Dek Gusti sing kangen. Oh iya, 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 iya,
Apa tenang, Gusti sing tenanan. Apa iya, apa tenang, kula kanca Gusti sing tenanan. Saya ingin kita saling saut-sautan nantinya di apa iya gitu nanti bapak-bapak kemudian ya. Tapi jawabannya dibalik bapak ibu. Di sini apa iya tapi dibalik. Apa iya tenang apa tenang iya. Nah, itu. Oke, nanti kalau saya bilang bapak-bapak yang apa iya, bapak-bapak tapi yang jawabnya tenang-tenangnya kaum wanitanya. Sejilolo. Oke, amin. Siji loro telu, ayo kanca padha melu. Papa timo enem, dhewe Gusti sing tenan. Misuwur sapa, dhewe Gusti aja sembrono. Sapa wis cendra, dhewe Gusti bapak-bapak. Apa iya, apa tenang, kula kanca Gusti sing tenanan. Tenang, iya, kula kanca Gusti sing tenanan. Siji loro telu. Iya bapak. Bapak. Apa iya, apa tenang, sama-sama. Kula kanca Gusti sing tenanan. Kula kanca Gusti sing tenanan. Kula kanca Gusti sing tenanan. Puji nama Tuhan. Semakin kita menikmati pujian Jawa, hati kita semakin kepada jika siapa tahu yang dari Batak nanti kecantol dan itu. Baik Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan, tiba saatnya kita akan memberikan kesempatan bagi jemaat yang ingin menyaksikan kebaikan Tuhan, mungkin di tahun ini, mungkin di bulan ini, mungkin di minggu ini yang terjadi di dalam setiap kehidupan kita. Apakah ada yang ingin menyaksikan kebaikan Tuhan? Kami persilakan. Silakan Pak Martin. Halo, puji Tuhan, saya bersukacita minggu ini karena Bapak Ibu saudara tahu mau wabah penyakit mulut sapi sama kuku sapi. Itu luar biasa. Saya olahraga mulai dari Sundojo ke Sungriti. Saya ketemu seorang bapak ngarit.
Pertama itu memang saya sendiri. Saya berdoa dengan percaya saya lain tentang Tuhan Yesus. Ketika sapinya sakit 4 ekor, dia tunggu saya apakah Pak Martin lewat. Saya lewat, lalu bapak itu dari gunung ketika dia panggil, Pak, ke sini dulu. Kenapa Pak? Sapi saya sakit semua. Saya tidak punya kebun, tidak punya sawah. Karena sapi saya itu 4 itu harapan hidup saya. Karena sapi 4 itu kalau saya perah satu hari itu 40 liter. Kalau sapi saya sudah kalau mati, tidak ada harapan lagi. Saya bilang Bapak masih ada harapan. Apa harapan Pak? Percaya kepada Tuhan Yesus. Kenapa? Bapak maju kanan kiri, kita mulai kemana? Lari kepada Tuhan Yesus. Bapak mau berdoa kita percaya Tuhan Yesus. Tidak, saya akan percaya pada Tuhan Yesus Pak. Kalau percaya, nanti saya mau ambil rumput, nanti sedikit saya cari apakah sapi saya akan makan nanti saya pulang. Itu luar biasa Bapak Ibu. Ketika Bapak itu hanya ambil rumputnya sedikit, hanya mencoba untuk apakah sapi itu mau makan. Dia pulang, dia baru itu dia kasih makan. Semua sapi itu makan. Wah, dia berteriak haleluya, puji Tuhan. Istrinya itu bingung, kenapa Bapak itu berteriak? Tadi katanya, Pak Martin doakan sapi saya di hutan Bu. Di mana siapa itu Pak Martin? Nanti akan datang di rumah saya. Nanti akan datang, mungkin datang nanti masih akan datang. Puji Tuhan saya datang ke rumahnya, ada ibu ini yang namanya Pak Martin. Iya Bu. Bapak masih pilih daging ngaji nunggu. Jam berapa? Nanti pada jam 12, saya ke jam 12. Saya bilang saya tunggu. Saya datang Bapak itu dia berkata terima kasih Pak, terima kasih. Saya bilang ya terima kasih kepada saya. Terima kasihlah kepada Tuhan Yesus. Itulah iman Bapak yang menyembuhkan sakit, bukan karena saya. Iman kepada Tuhan Yesus. Lalu saya tanya ibu, apakah ibu percaya Tuhan Yesus? Saya percaya. Kalau percaya ibu terbuka, rumah saya akan datang. Saya terbuka Pak Mata, datang sini saja. Dan Bapak Ibu saya 2 kali saya sudah melayani di sana. Bapak namanya keluarga Pak Juari. Itu luar biasa. Di tengah-tengah kesulitan, di tengah-tengah tidak berdaya, kalau kita menghadirkan Tuhan Yesus, orang akan dipercaya. Saya kesaksian Pak Pendeta bagaimana melayani seorang anak muda penjahit senjata, penjahit sepatu. Ketika juga melayani pengamen, saya punya kerinduan bagaimana orang-orang itu yang cari rumput, kenapa tidak sih? Tapi puji Tuhan luar biasa. Kita doakan namanya Pak Juari di Sogoriti. Dia bersuka cita karena sapinya sudah makan. Dan Bapak saya terbuka rumah saya Bapak datang saya berdoa melayani kami. Itu buat saya itu anugerah. Satu jiwa itu berharga di mata Tuhan. Bukan apa kita miliki yang banyak apa ini, tapi satu jiwa itu sangat berharga di mata Allah. Bukan masalah apanya. Kalau satu jiwa bertobat itu apalagi 2-3. Berapa malaikat di surga bersorak-sorak, itu saya memuji Tuhan luar biasa. Puji Tuhan. Nanti kami doakan Bapak ini supaya Pak itu kita dia sungguh-sungguh percaya Tuhan Yesus. Terima kasih Bapak. Puji nama Tuhan. Kesaksian Pak Martin belum memberkati kita. Saya ingin satu yang disampaikan, ngarit. Apakah Bapak itu ibu ngerti itu ngarit itu? Tadi beliau sampaikan ngarit kan, cari rumput. Baik Bapak Ibu, kita terus doakan pelayanan Pak Martin. Kiranya banyak jiwa-jiwa. Saya tambahkan 1-2 kalimat. Di Nias sakit babi, jadi babi hampir habis di Nias. Tapi sekarang di Jawa ini sakit
sapi. Jadi harga daging sapi sekarang turun, orang jual di mana-mana hampir nggak laku. Tapi yang naik daging B2. Nah, kalau Bapak Ibu beli daging sapi, saya dapat informasi dari orang ahli, boleh aja beli, tapi direbus harus 2 kali. Rebus pertama buang airnya, rebus pertama, kedua buang airnya, supaya kemungkinan penyakitnya tidak ada lagi. Petani-petani seperti tadi dikatakan Pak Martin, sekarang ini sangat susah. Saya khawatir minggu depan banyak sapi datang di sini minta didoakan oleh Pak Martin. Ya, kita doakan dalam nama Yesus sapi-sapi sembuh. Amin. Ya, silakan. Baik, anak-anak, cucu-cucu, adik-adik sekolah minggu kita yang bersama. Silakan adik-adik sekolah minggu berbaris di belakang karena lagunya ini lagu pasukan ya. Silakan berbaris maju ke depan sambil menyanyikan lagu ini. Laskar Kristus. Saya bukan pasukan berjalan, pasukan berperang, pasukan menembak. Saya tidak menembak di musuh, tapi saya laskar Kristus. Saya laskar Kristus, siapa? Saya laskar Kristus, siapa? Saya tidak menembak di musuh, tapi saya laskar Kristus. Nah, adik-adik akan menyanyikan lagu ini untuk oma-opa, mama-papa, kakak-kakak. Nah, kalianlah laskar-laskar Kristus itu. Sambil gerakan, ayo kakinya diangkat. Saya laskar Kristus. Mohon dengan kasih Kak Iren Alfon berdoa untuk anak. Bapa kami yang baik yang bertata dalam kerajaan surga, terima kasih Tuhan Yesus untuk hari ini Kau berikan buat kami. Dan saat ini Tuhan Yesus kami mau berdoa menyerahkan untuk anak-anak sekolah minggu yang akan beribadah secara tersendiri. Dan berdoa Tuhan Yesus kiranya berkenan berkati semua yang melayani, kakak-kakak yang melayani, supaya Tuhan Yesus berikan hikmat. Setiap cerita Alkitab yang disampaikan boleh dimengerti oleh adik-adik Tuhan Yesus sehingga mereka bisa melakukan hidup dari kehidupan mereka. Terima kasih Tuhan Yesus yang baik, kami menyerahkan ibadah sekolah minggu ke dalam tangan. Hanya dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Amin. Amin. Selamat hari Minggu, Tuhan Yesus memberkati. Selamat beribadah. Kita akan membersihkan persembahan bagi Tuhan. Saya mengundang petugas kolektor untuk maju ke depan. Mohon dengan kasih Ibu Maksi Balo berdoa untuk persembahan kita. Tuhan Yesus, terima kasih kami ucap syukur pada Tuhan. Dan saat ini kami mau memberikan persembahan untuk Tuhan. Tuhan berkati kami, tangan-tangan yang telah bersedia untuk memberikan, Tuhan berkati supaya lewat persembahan ini untuk kemuliaan dan hormat nama Tuhan. Juga bagi orang-orang yang belum memberikan, Tuhan juga memberkati. Terima kasih Tuhan Yesus, di dalam nama-Mu Tuhan Yesus kami berdoa, ya Tuhan Yesus. Amin. Sambil persembahan dijalankan, kita naikkan hujan. Besarkan nama Tuhan. Ya. Besarkan nama Tuhan, pujilah Dia. Kemurahan-Nya besar
Kemurahannya besar, jangan terkira. Aku tak dapat balas betapa besar kasihnya. Oh, besarkan nama Tuhan, Tuhan yang ajaib, Tuhan yang ajaib, Tuhan yang kuasa, Tuhan yang menolong hidupku, Tuhan yang ajaib, Tuhan yang kuasa. Jiwaku ditebus olehnya, jiwaku ditebus olehnya, jiwaku ditebus olehnya, jiwaku ditebus olehnya. Doa bapak dan Bawata dan untuk majelis yang bertugas. Shalom, selamat pagi. Selamat datang bagi Bapak Ibu warga Jemaat GMI Tesalonika Batu. Apakah ada Bapak Ibu yang baru pertama? Ya, sepertinya tidak ada. Semuanya yang setia beribadah di tempat ini. Ya, Bapak Ibu, jika ada pergumulan dan ingin didoakan, dapat menghubungi Bapak Gembala atau majelis setelah kebaktian ini atau pada hari kerja di kantor gereja. Nomor Bapak Gembala ada tertera di warta jemaat. Ya, informasi latihan tamborin untuk anak-anak yang biasa dibimbing oleh Ibu Fani untuk sementara diliburkan sampai pelayanan KTM berakhir, ya, itu tanggal 3 Juli, ya. KTM-nya berakhir dan berarti dalam minggu itu akan ada pengumuman baru lagi apakah latihan tamborin akan dimulai dalam minggu setelah KTM selesai. Ya, kemudian atas nama Gembala dan Majelis Jemaat kami mengucapkan terima kasih untuk semua warga jemaat yang telah memberikan persembahan khusus untuk mendukung pelayanan KTM, ya, sampai pada hari ini. Kami mengucapkan terima kasih. Kemudian Gembala dan Majelis Jemaat mengajak Bapak Ibu Jemaat untuk bersekutu bersama dalam doa 1 jam saja, yaitu setiap hari Sabtu, ya, jam 6:30 di tempat ini kita berdoa 1 jam saja, tidak lebih, tidak kurang, ya Pak, kurang mungkin, ya, tapi tidak lebih dari 1 jam. Ya, kita berdoa untuk gereja kita, juga untuk kota kita, untuk bangsa kita. Ya. Kemudian ibadah kebaktian rumah tangga kita sudah aktifkan kembali. Itu diadakan setiap hari Senin, ya, jadi bergantian, ya. Kalau minggu ini PW, minggu depan kebaktian rumah tangga, peserta wanita, ya, PW. Jadi minggu ini hari Senin tanggal 20 Juni akan dilaksanakan kebaktian rumah tangga. Jadi ini terbuka untuk semuanya, tidak yang menikah saja, tapi semua Bapak Ibu yang rindu bersama-sama bersekutu dalam kebaktian rumah tangga disilahkan untuk datang bersama-sama, ya. Kemudian akan dilaksanakan pelatihan multimedia yang akan dibimbing oleh Saudari Nabila untuk remaja pemuda, ya, yang akan dilaksanakan pada sore hari ini. Jamnya jam 4 sore, ya, jam 4 sore. Jadi Bapak Ibu yang punya anak atau saudara boleh memberitahu mereka untuk kalau rindu untuk melayani bersama-sama di tempat ini lewat multimedia bisa mengikuti
mengikuti pelatihan yang diadakan. Ya, jadwal pelayanan minggu hari ini kita akan dilayani oleh Bapak Pendeta Dr. Awasuni Mandarasya, gembala kita yang terkasih. Ya, Bapak Ibu sudah melihatnya. Pasti mengenal semua, tidak perlu diperkenalkan lagi. Bapak Pendeta Dr. Awasuni, kami mengucapkan selamat melayani. Terima kasih Bapak boleh melayani hari ini lagi untuk menyampaikan firman Tuhan bagi kita semua. Minggu depan kita akan dilayani oleh Bapak Prayogo Danardono. Ya, mungkin Bapak Ibu tidak mengenalnya, tapi ini Bapak yang aktif mengikuti persagi, ya, persagi. Jadi beliau akan membagikan berkat minggu depan untuk kita semua di tempat ini. Ya, kemudian jadwal pelayanan kategorial hari ini sekolah minggu dilayani Ibu Elis, sedang berlangsung di Pastori. Kemudian persekutuan pemuda seperti yang saya sampaikan tadi jam 4 sore. Secara khusus hari ini pelatihan multimedia. Kemudian kebaktian rumah tangga akan dilaksanakan di tempat ini juga. Pelayan firman Ibu Endang Mokari, ya. Kemudian liturgos Ibu Widianti Ilu. Ya, persembahan dalam minggu yang lalu sudah lewat, yang masuk sejumlah Rp2.846.000. Bapak Ibu yang sudah memberikan persembahan dukung pelayanan tempat ini, dan mengucapkan terima kasih. Kiranya Tuhan Yesus memberkati Bapak Ibu dan keluarga dan tugas tanggung jawab yang ada, juga studi. Ya, kami ucapkan terima kasih. Kemudian nasihat Bapak Gembala, ya, menuailah sebelum datang malam, ya, Efesus 5 ayat 16. Ya, ini kiranya boleh menjadi peringatan bagi kita semua bahwa semuanya ada waktunya. Ya, pengeluaran minggu lalu sejumlah Rp363.700. Detailnya Bapak bisa lihat, Bapak Ibu bisa lihat di WhatsApp jemaat. Dan jemaat yang berulang tahun dalam minggu ini, yang pertama Saudara Yosef Krisnanda, ya. Kemudian Bapak Yermi Mokari yang ada di depan. Kemudian Brian Manafe, ya, namanya masih terdaftar di kita, walaupun tidak pernah beribadah lagi, ya. Kemudian Bapak Ponsius Takaliwang kita doakan. Kemudian Bapak Semi Takaliwang juga kita doakan pada pagi hari ini. Ya, Tuhan Yesus memberkati mereka dalam tugas tanggung jawab mereka, juga keluarga mereka, juga Tuhan Yesus berkati. Ya, kado firman Tuhan dari Gembala dan Majelis Jemaat dari Roma 12 ayat 11. Janganlah hendaknya kerajinanmu kendor, biarlah rohmu menyala-nyala dan melayanilah Tuhan. Ya, kita akan berdoa bersama-sama. Kita melihat pokok doa dari bangsa dan pokok doa GMI. Saya membagi kita dalam dua kelompok. Untuk pokok doa bangsa Indonesia didoakan oleh Bapak Ibu yang ada sebelah kiri saya, kemudian pokok doa GMI di sebelah kanan saya. Ya, sebagai tambahan tadi doakan untuk Bapak Martin. Kita doakan sama-sama dalam pelayanannya, juga kerinduannya untuk semakin banyak lagi bawa jiwa kepada Tuhan, ya. Doakan juga untuk kasus yang penularan, ya, penularan sapi, ya, sakit sapi, ya, sakitnya sapi, PMK, dan yang di Nias, ya. Ya, doakan supaya anak-anak Tuhan yang mungkin mengalaminya supaya diberikan sukacita.
Ya, berikutnya kita doakan juga Bapak Tahir ya. Bapak Tahir hari Sabtu kemarin jatuh dari motor dan mengalami retak. Hari Senin akan dicek lagi ke dokter tulang. Kita doakan supaya tidak ada luka yang lain atau sakit yang lain ya. Doakan supaya cepat tertangani dan Bapak Tahir bisa mengikuti ibadah tempat ini, juga mengikuti doa 1 jam saja. Kemarin beliau mau hadir tapi beliau jatuh karena menabrak kucing ya. Jadi doakan supaya Tuhan pulihkan Bapak Tahir, dan kita doakan juga untuk semua warga jemaat yang kita tahu yang sedang sakit saat ini supaya Tuhan sembuhkan. Kita doakan sama-sama. Nanti saya akan tutup dalam doa. Mari kita berdoa. Bapa di surga, terima kasih Tuhan untuk pertolongan-Mu, untuk kasih setia-Mu bagi kami warga jemaat Gereja Sanika Batu. Tuhan boleh tolong sampai pada hari ini kami boleh ada di tempat ini, itu semua karena kasih dan pertolongan-Mu Tuhan. Tuhan, kami sungguh menyerahkan pergumulan pribadi, pribadi juga keluarga kami. Kami mau serahkan ke dalam tangan-Mu Tuhan. Kami percaya bahwa Engkau sudah mendengarnya Tuhan. Engkau akan menjawab pada waktu-Mu Tuhan, dan berikan kami kesabaran untuk menanti jawaban doa-doa kami Tuhan. Kami terus berdoa Tuhan untuk pelayanan gereja kami Tuhan. Kami berdoa Tuhan, kiranya Tuhan berkati, kiranya melalui pelayanan kami Tuhan, mudah-mudahan jiwa-jiwa lagi membawa kepada Tuhan. Baik pelayanan melalui ibadah yang dilaksanakan di gereja ini, juga melalui PPA Dorcas. Tuhan Yesus memberkati, lindungi semua yang lain. Tuhan juga melindungi semua jemaat Tuhan yang boleh kami layani Tuhan. Dan Tuhan Yesus, kami terus berdoa Tuhan untuk bangsa dan negara kami, pergumulan bangsa kami Tuhan. Engkau tahu kami rindu Tuhan, Engkau menolong Tuhan, secara khusus semua anak-anak Tuhan yang mengalami kesusahan pada saat ini. Tuhan Yesus tolong Tuhan, Tuhan Yesus berkati, kami rindu Tuhan melalui anak-anak Tuhan yang ada di pemerintahan di Indonesia, kota kami Tuhan. Mereka boleh menjadi terang Tuhan dimanapun mereka berada Tuhan. Dan saat ini Tuhan, berdoa Tuhan khusus Tuhan untuk Bapak Ibu yang berulang tahun dalam minggu ini. Tuhan Yesus memberkati Saudara Yosef Krisnanda, Bapak Yeni Mokari, anak Mercy Brian Manape, Bapak Ponsius Takaliwang, Bapak Seni Takaliwang. Tuhan Yesus memberkati hamba-hamba-Mu ini Tuhan dalam tugas tanggung jawab yang Tuhan percayakan dan pelayanan yang Tuhan percayakan, juga dalam studinya. Tuhan Yesus tolong Tuhan, kami rindu Tuhan hamba-Mu ini boleh mengingat kembali akan kasih setia-Mu Tuhan yang
tidak pernah habis untuk mereka sampai pada hari ini. Dan Tuhan Yesus tolong Tuhan dalam mereka memasuki tahun-tahun yang depan, mereka terus menjadi berkat, terus menjadi saksi-Mu Tuhan, terus menjadi terang. Terima kasih Tuhan, terima kasih untuk semua doa-doa kami yang kami boleh naikkan. Dan percaya Tuhan Engkau sudah mendengarkan jawab pada waktu Tuhan. Kami mau mengakhiri doa kami pada pagi hari ini dengan doa yang Tuhan ajarkan pada murid-murid Tuhan. Apa kami yang di surga, datanglah kerajaan-Mu, kerajaan-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami seperti kami mengampuni dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tapi lepaskanlah kami dari jahat, dan Engkau-lah yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selamanya. Kita akan bermazmur bagi Tuhan. Kita buka Mazmur 134 ayat yang pertama hingga ayat yang ketiga. Mazmur 134 ayat yang pertama hingga ayat yang ketiga. Yang sudah menemukan, saya mengundang kita untuk berdiri. Kita akan bermazmur bersama-sama. Kita akan membaca Mazmur 134 secara bersama-sama. Saya akan membaca berikutnya. Puji-pujian pada malam hari, nyanyian siang. Mari pujilah Tuhan, hai semua hamba Tuhan yang datang melayani di rumah Tuhan pada waktu malam. Angkatlah tanganmu ke tempat kudus dan pujilah Tuhan. Kiranya Tuhan yang menjadikan langit dan bumi memberkati engkau dan siang. Kita persiapkan hati kita untuk dilawat kebenaran firman Tuhan pada pagi hari ini. Di dalam setiap kehidupan kita, kerinduan kita untuk menyenangkan hati Tuhan, kerinduan kita untuk senantiasa melakukan yang terbaik bagi Tuhan, bila ini menjadi komitmen kita, menyenangkan hati Tuhan. Jadi bejana Tuhan, cemerlang bagai emas, Tuhan serahkan hati, Tuhan serahkan hatiku, semua ku berikan padamu, tuliskan hingga tulus selalu, agar aku menyenangkanmu. Katakan menyenangkan, senangkan, menyenangkanmu, senangkanmu. Hanya itu kerinduanku, menyenangkanmu, menyenangkanmu, senangkan hatimu. Hanya itu kerinduanku. Tuhan, serahkan hati. Tuhan
Itulah tugas kami, ya. Untuk senantiasa itu menyenangkan hati Tuhan. Terkadang kami lupa, terkadang kami jatuh, terkadang kami menyakiti hati Tuhan. Tapi pujian ini mengingatkan kepada kami untuk kami senantiasa hidup menyenangkan hati Tuhan. Oleh karena Engkaulah Allah kami, Engkaulah Allah yang layak kami sembah, Engkaulah Allah yang layak kami puji. Hanya Engkau yang layak menerima pujian dan sembah kami. Bahkan kami, mampukan kami untuk senantiasa hidup menyenangkan hati Tuhan. Ampuni kesalahan kami, ampuni pelanggaran kami ya Tuhan. Oleh karena pengampunan, kami boleh melangkah untuk menyenangkan hati Tuhan. Menyenangkanmu, senangkanmu, hanya itu kerinduanku. Menyenangkanmu, senangkan hatimu, hanya itu kerinduanku. Menyenangkanmu, menyenangkanmu, senangkanmu, hanya itu kerinduanku. Ya, kita berdoa. Dalam nama Tuhan Yesus, siapkan hati kami semua, siapkan pikiran kami semua untuk menerima firman-Mu. Lindungi hati dan pikiran kami agar kami tertuju kepada sabda-Mu. Roh Kudus berbicara sehingga firman-Mu boleh kami alami dalam hidup kami, membuat kami semakin hari semakin indah. Terima kasih ya Tuhan, berbicaralah kepada kami. Kami sudah siap untuk mendengarkan firman-Mu. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Silakan duduk Bapak Ibu sekalian. Selamat pagi. Salam. Saya akan membaca beberapa bagian firman Tuhan yang kita renungkan pada pagi hari ini. Selain yang tertulis dalam Warta Jemaat, Yohanes 13 ayat 14, 2 Korintus 4 ayat 1 sampai 15. Pembacaan saya baca dari Kejadian pasal yang ke-12. Silakan Bapak Ibu buka Kejadian pasal yang ke-12. Saya baca tidak semua ayat, beberapa ayat saja saya baca. Silakan perhatikan ayat yang pertama. Berfirmanlah Tuhan kepada Abram, pergilah dari negerimu dan dari sanak saudaramu dan dari rumah bapamu ini ke negeri
yang akan kutunjukkan kepadamu. Aku akan membuat engkau menjadi bangsa yang besar dan memberkati engkau serta membuat namamu masyhur, dan engkau akan menjadi berkat. Aku akan memberkati orang-orang yang memberkati engkau dan mengutuk orang-orang yang mengutuk engkau, dan olehmu semua kaum di muka bumi akan mendapat berkat. Ayat yang keempat, lalu pergilah Abram seperti yang difirmankan Tuhan, dan seterusnya. Yang berikutnya mari kita buka Yohanes pasal yang ke-13. Yohanes pasal yang ke-13. Yohanes pasal 13. Ayat 13 saja saya baca. Kamu menyebut aku guru dan Tuhan, dan katamu itu tepat, sebab memang aku guru dan Tuhan. Ayat 14. Jadi jikalau aku membasuh kakimu, aku yang adalah Tuhan dan gurumu, maka kamu pun wajib saling membasuh kakimu. Kita baca dari berikutnya 2 Korintus 4. 2 Korintus pasal 4. Korintus pasal yang keempat. Saya baca ayat 1 dan ayat yang kedua saja. Oleh kemurahan Allah kami telah menerima pelayanan ini. Karena itu kami tidak tawar hati. Tetapi kami menolak segala perbuatan tersembunyi yang memalukan. Kami tidak berlaku licik dan tidak memalsukan firman Allah. Sebaliknya kami menyatakan kebenaran. Dengan demikian kami menyerahkan diri kami untuk dipertimbangkan oleh semua orang di hadapan Allah. Pada hari yang minggu yang lalu saya berbicara tentang hidup yang berbuah. Dan dari 9 buah itu saya hanya sempat menguraikan 4. Kalau Bapak Ibu ingat itu 4 saja, yaitu kasih, sukacita, damai sejahtera, dan terakhir sabar. Pak sabar ada di sini. Jadi sebenarnya sampai 9, tapi kita di sini dibatasi waktu. Hari ini saya ingin lanjutkan dengan hidup yang melayani. Jadi hidup yang berbuah, hidup yang melayani, sebenarnya terus lagi hidup. Hidup itu Bapak Ibu sudah ingat apa yang saya katakan pada minggu lalu. Hidup itu ada dua jenis. Hidup biologis yang disebut bios, semua yang hidup. Kita hidup, pohon-pohon hidup, binatang hidup, itu namanya bios. Hidup yang ada waktunya, sementara saja. Kita ini sementara 70 tahun, 80 tahun, kalau kuat 90 tahun. Sisanya itu susah, ya. Mazmur 90 ayat 10. Maka berkali-kali saya bilang Mazmur 90 ayat 12, supaya kita hidup dengan bijaksana. Ini nggak ada hubungannya dengan Pak Tahir, tapi hari Sabtu kemarin kami berdoa di sini dan Pak Tahir memang mau ikut doa itu. Biasanya beliau doa pagi jam 5, di sini jam 6:30. Tapi pada waktu beliau keluar dari rumah pakai motor sampai di simpang sana, beliau menabrak kucing
Ya, kucingnya kena tabrak, Pak Kahir jatuh. Untung pakai helm, kalau enggak kepalanya kebentur pada tiang. Sehingga di sini kami doakan juga diantar oleh rekan persekutuan doa itu ke rumah, seterusnya diperiksa di rumah sakit. Saya merenungkan itu juga dan belajar biarpun tidak mau menghubung-hubungkan persoalan itu. Tapi hidup kita ini, Mazmur 23 ayat 4, berada di lembah bayang-bayang maut, umur berapapun. Syukur kalau kita besar, dewasa, tua, kita bersyukur. Tapi hidup kita senantiasa di bawah bayang-bayang maut. Dalam arti kapanpun, apapun profesinya, kaya atau tidak, memang dunia ini bukan tempat kita tinggal selama-lamanya. Tapi hidup yang kedua ialah hidup yang kekal, Zoe, dekat dengan Sohe. Zoe itu artinya hidup selama-lamanya. Di balik hidup yang sementara, ada hidup yang selama-lamanya. Dari selama-lamanya sampai selama-lamanya, yang tidak berkesudahan. Karena itulah kita beragama, karena itulah kita percaya Tuhan Yesus. Karena hidup selama-lamanya itu yang kita cari, dan kita memastikan hidup itu hanya ada di dalam Tuhan Yesus Kristus. Ada 450 agama, suku, agama besar di dunia, tapi kita meyakini only one, ya, hanya satu di dalam Tuhan kita, Yesus Kristus. Dan orang mau bicara apa, mau ngomong apa tentang Tuhan Yesus, tentang ini, ada banyak sekali pendapat manusia. Tapi kita berpendapat inilah Tuhan satu-satunya untuk hidup kita. Dia datang dari surga dan dia melayani 32 tahun, 32,5 tahun, dan dia kembali ke surga. Dia mengutus Rohnya yang kudus untuk mengutus murid-muridnya, gerejanya, dan kita yang hari ini saya renungkan untuk melayani. Tuhan itu tetap ada, Tuhan itu tetap hadir di dunia ini dengan berbagai cara, tapi cara yang wajar itu ialah Tuhan hadir melalui hidup orang Kristen. Tuhan hadir melalui gereja. Saya sayang kepada gereja itu, biarpun gereja itu bukan persekutuannya ditekankan. Gereja itu hidup kita, Maka minta maaf, saya tidak mau memakai istilah gereja didiami iblis. Bagi saya itu enggak ada. Kita didiami oleh Roh Kudus, biarpun barangkali kenyataan ada. Nah, hari ini kita berbicara tentang pelayanan, yaitu hidup kita atau gereja itu harus buat apa? Kalau kita hidup itu untuk apa? Apa kita hidup untuk panjangnya hidup, atau kita hidup untuk tujuan hidup sesuai dengan kehendak Tuhan? Ya, memang kita mau panjang hidup, umur kita panjang, tapi harus hidup sesuai dengan kehendak Tuhan. Itu yang Tuhan inginkan. Dan sesuai dengan kehendak Tuhan itu ada banyak. Tapi gereja, teologia di dunia ini sudah merumuskan melayani Tuhan dengan 3 hal. Satu yang disebut dengan diakonia, yang disebut dengan marturia, yang disebut dengan apa satu itu? Ya, persekutuan,
pelayanan kesaksian, marturia. Itu intinya dapat dirumuskan begitu. Lantas dipecah-pecah lagi dia punya itu apa, marturia itu apa, dia koinonia itu apa, dapat dipecah-pecah dengan kita bicara berhari-hari, tulis buku banyak tentang itu. Tapi dalam waktu 20 menit hidup melayani. Kita saling melayani. Tuhan Yesus katakan, kalau kamu menyebut aku guru dan Tuhan, sudah membasuh kakimu, apa istilahnya itu? Kuat sekali. Barangkali Bapak Ibu kurang memahami istilah ini. Istilah wajib. Ada Pak Wajib yang mau merampok saya pada waktu tinggal di sini, Pak Wajib. Tapi nggak jadi perampok karena sempat diinjili. Dan 3 orang itu bertobat. Sekarang menjadi anak Tuhan. Itulah Pak Wajib. Yang ingin saya katakan ialah wajib itu artinya itu apa? Wajib itu artinya tidak boleh tidak, atau wajib itu artinya harus. Kalau saya belajar pada masa kecil saya, wajib itu harus. Kalau dilakukan, kamu mendapat pahala. Tapi kalau tidak dilakukan, kamu mendapat hukuman. Itu artinya wajib. Tapi sebenarnya sama di dalam Alkitab. Banyak yang bersifat wajib. Wajib itu harus kita lakukan. Jadi melayani itu bukan satu pilihan. Saya mau melayani, saya tidak mau melayani. Itu tidak bisa. Bukan satu pilihan. Pelayanan itu sifatnya wajib, harus dikerjakan. Dengan Roh-Nya yang kudus menugaskan murid-muridnya, sekarang gerejanya, supaya kita melayani. Oh saya mau, oh saya tidak mau. Oh saya masih muda, nanti tua saja. Oh saya kurang kaya, nanti kalau kaya aja saya melayani. Tidak seperti itu. Wajib, dan wajib itu kepada gerejanya, kepada kita, semua kita, dengan berbagai karunia tentunya. Tapi sifat dari pelayanan itu ialah wajib. Terima kasih Pak Martin bersaksi. Ya, sapi itu sebagai satu jembatan, ya bukan jembatan sapi, bukan. Tapi berbicara sapi, berbicara pohon, berbicara apa, itu sebagai satu jembatan untuk menyampaikan Injil. Itu namanya jembatan. Harus pakai jembatan. Apa aja jembatan yang kita sampaikan. Tadi Pak Martin mendoakan orang karena sapinya sakit. Nggak apa-apa juga Pak Martin doakan sapi supaya dia sapinya sehat. Tapi intinya apa itu? Intinya melayani. Minggu depan pengkhotbah kita namanya Pak Prayogo, salah seorang dosen dari Brawijaya, yang khotbah di mana-mana di sekitar Batu dan Malang sampai Kalimantan. Suami istri yang kami bertemu hampir setiap hari Sabtu atau 2 minggu sekali di Persani. Kalau Bapak Ibu setuju, lain kali Dr. Aris boleh datang ke sini, dan dia sangat dekat dengan kami dan tidak membeda-bedakan. Saya minder aja, tidak mengundang dia. Mindernya apa? Ya kita ini 30, mungkin naik sedikit 50. Kalau datang semua bisa 150 mungkin. Ya mengundang orang yang bagi saya rasanya minder.
Tapi saya mau buang rasa minder itu, karena mereka bilang kalau 1, 2 aja kami layani Pak. Mereka nggak pikir yang lain. Ya. Jadi sekali lagi ini yang saya katakan sifat kita melayani. Nah, melayani itu harus ada panggilan yang tepat. Yang memanggil kita itu siapa? Seperti Abraham. Kami hamba-hamba Tuhan hanya menjadi pengantara untuk mengatakan bahwa kita itu harus melayani, wajib melayani. Tapi respon dari kita harus tahu pribadi. Seperti Abraham itu, berfirmanlah Tuhan kepada Abraham, pergilah dari negerimu dan dari sanak saudaramu dan dari rumah bapakmu ini ke negeri yang akan kutunjukkan kepadamu. Seterusnya ada janji berkat untuk Abraham. Jadi setiap orang yang melayani itu harus ada ini, kepastian ini, kepastian. Akhirnya kalau ada kepastian ini kita tidak ikut-ikutan. Saya melayani itu karena ditugaskan oleh Tuhan Yesus, dipanggil oleh Tuhan Yesus. Seperti Abraham dipanggil, Tuhan berbicara. Nah, ini juga berarti kepada kita, sederhananya kita harus ada kepastian. Saya harus melayani, harus melayani. Pendeta menyampaikan, tapi saya harus memikirkan apapun pekerjaan saya, apapun hidup saya harus melayani. Kalau bisa pergi jauh, silakan pergi jauh. Nggak bisa pergi jauh, pergi dekat. Kalau bisa berbuat besar, silakan berbuat besar. Tapi kalau tidak bisa berbuat besar, berbuat dengan apa yang Tuhan percayakan kepada kita. Saya kira saya sudah bertahun-tahun di sini, Bapak Ibu itu sudah hafal ilustrasi khotbah saya. Kalau bisa jadi matahari, jadilah matahari. Kalau bisa jadi bulan, jadilah bulan. Jadilah bintang. Bukan bintang itu, bintang anggota gereja kita. Tapi kalau tidak bisa jadi matahari, jadi bulan, jadi bintang, saya bilang jadilah kunang-kunang. Ya. Tapi ini zaman modern, banyak anak muda nggak tahu itu apa kunang-kunang. Itu ada center di Kalimantan, di Sumatera, di Papua itu kalau malam dia kemana-mana. Dan kunang-kunang itu biarpun kecil itu berjasa. Satu saat ada kelinci, beberapa ekor kelinci, tapi anaknya yang remaja main-main di luar di batu, begitu main, mama kelinci sama papa kelinci pergi. Kelinci itu jadi bingung, mana papa mama saya? Kunang-kunang melihat ini, ada kelinci kebingungan. Kunang-kunang menawarkan diri. Hai kelinci yang bingung, maukah saya tolong? Karena nggak ada jalan keluar, kelinci itu bilang, iya saya mau. Kamu ikutilah saya. Ikuti dari satu tempat ke tempat yang lain, dari satu batu ke batu yang lain. Nanti kamu lihat kalau saya berhenti, papamu dan mamamu ada di situ. Dia berhenti di dekat batu yang besar, dan ternyata papa mamanya kelinci ada di situ. Nah, hidup kita begitu. Kalau bisa besar, buat besar. Khotbah kepada 100, khotbah kepada 1000, khotbah kepada 10.000 orang, silakan. Tapi kalau nggak bisa, apa yang ada pada kita itu lakukan. Melayani, ya, melayani. Tadi tiga bidang pelayanan.
Dan kita berpikir, apa yang dapat saya lakukan dari 3 bidang itu? Diakonia, pelayanan sosial. Ya, itu pelayanan diakonia. Tapi diakonia itu bukan hanya sekedar diakonia. Menyampaikan Injil melalui pelayanan sosial. Kita pelayanan anak di sini 200 sekian anak, di sebelah sana mungkin lebih banyak lagi 600 anak. Apa tujuan kita? Tujuan kita ialah menyampaikan Injil. Biarpun kita kasih vitamin, kasih telur ayam, kita kasih daging, kasih beras, tapi bukan itu tujuan utamanya. Tujuan utama kita ialah sebagai saluran atau tadi sebagai jembatan untuk menyampaikan Injil. Pelayanan diakonia. Apa yang kita bisa lakukan? Melihat orang kekurangan, melihat orang nggak punya apa-apa, melihat orang menangis, mungkin kita hanya bisa menyapa, Bu, kenapa Bu? Kenapa Bu? Tadi saya mau mengatakan supaya saudara tahu sedikit adat kami, adat saya. Memang kami tidak terkenal di samping dibandingkan adat-adat lain, tidak terkenal. Tapi kami itu kalau bertemu orang, kalau berpapasan gini, harus nyapa. Udah tahu dia pergi ke hulu, tapi kita tanya, Ibu mau kemana? Ya ke hulu. Ya cukup itu. Atau kalau dia berbeban berat, kita harus menyapa, Ibu bawa apa? Saya bawa ini. Itu hanya pergaulan aja sebenarnya. Nah pertanyaannya bagaimana kalau kita jadi Kristen? Apakah budaya ini hilang? Atau budaya ini kita modifikasi? Ibu mau kemana? Oh ke hulu. Ya puji Tuhan Bu. Nah itu namanya modifikasi. Ibu mau kemana? Ke hilir. Ya Tuhan berkati ibu ya. Itu namanya pelayanan. Barangkali tidak semua Bapak Ibu seperti saya. Saya gampang bergaul. Ya, gampang bergaul, tidak tahu karena apa. Tapi saya langsung, saya pendeta. Saya pendeta. Oh iya Pak Pendeta. Saya cari tempat retreat untuk I3, Institut Injil Indonesia. Saya kunjungi hotel-hotel ini, hotel-hotel yang bintang 5. Tidak ditolak. Ramah sekali mereka. Karena saya ingin kalau bisa Institut Injil Indonesia ada retreat di satu tempat. Nah, saya tahu mungkin Bapak Ibu langsung juga bertanya, bagaimana GMI Pak? GMI bisa aja, atur aja, ya, atur aja, nggak sulit. Kalau mau hotel di depan itu bisa, mau hotel di sana bisa. Tapi kalau seperti kemarin I3 itu bagus juga kan. I3 300 orang pergi menuruni jalan kaki aja ke sana. Jalan kaki di sini ya, di luar sini. Jalan kaki itu pun bagus. Nah, saya hanya ingin mengatakan barangkali kita berbeda satu dengan yang lain, tapi dalam diri kita itu ada potensi besar untuk kita melayani. Tuhan sudah tanam. Tuhan sudah tanam dengan rohnya yang kudus di dalam diri kita. Tinggal kita menyadari, mengembangkannya, dan memfungsikannya. Aku bersyukur karena kejadianku dahsyat dan ajaib. Ajaib apa yang kau perbuat, dan jiwaku benar-benar menyadari. Saya bicara kepada anak-anak, bicara kepada gereja, bicara kepada orang tua. Dalam diri kita
kita itu ada potensi besar yang Tuhan sudah taruh. Bagaimana menggali potensi itu? Saya berada di satu tempat dan melihat satu gambar di dinding, dan saya sudah tayangkan di sini kan. Begitu susah untuk naik dinding itu, tapi untuk mencapai apa yang ada di atas, sehingga saya tampakkan di bawahnya visi, iman, doa, dan kerja keras. Untuk mengubah hidup kita apa? Visi, doa, iman, dan kerja keras. Untuk saudara yang masih muda, jangan katakan saya nggak punya potensi apa-apa, saya nggak bisa apa-apa. Visi, iman, doa, dan kerja keras. Saya rasanya mau bawa disertasi saya di sini, karena saya orang yang beberapa kali mau mengundurkan diri, tidak kuat, tidak bisa, tidak mampu. Tapi rekan-rekan saya bilang bisa, dosen saya bilang bisa, dan saya dengar suara mereka, saya bekerja, bisa. Saya ada sebagaimana saya ada sekarang. Saya bersyukur. Ya, perjalanan 73 tahun. Kalimantan hampir keliling semua. Papua hampir keliling semua. Bukan hanya di kota besarnya, di pedalamannya, tempat-tempat lain. Saya bersyukur. Berapa lama saya ingin tahu tempat lahirnya Pak Oka. Itu bukan 10 tahun saya berdoa. Satu saat saya diundang Gemit untuk pembangunan rohani di Talai. Saya bangunan rohani di sana 1 minggu, dan semua warga gereja 1 minggu itu tidak masak di rumahnya. Mereka pesta di gereja itu. Saya sempat keliling. Itu yang saya maksudkan, bisa. Iman, visi, iman, doa, dan kerja keras. Untuk melihat diri kita, barangkali tidak sama dengan orang lain. Tapi kita ada kekuatan untuk melayani, ada kemampuan. Barangkali orang lain lebih hebat, tidak apa-apa. Kita sebagaimana diri kita aja, kita kembangkan. Saya ingin mencapai ini, mencapai itu. Kita kembangkan. Saya kembali kepada Kejadian pasal 12. Tadi tentang berkat, aku akan membuat engkau menjadi bangsa yang besar, aku akan memberkati engkau. Ayat 4. Lalu pergilah Abraham. Itu artinya biarpun di luar itu tidak semua kita tahu, atau katakanlah gelap, sebenarnya dipanggil ke negeri yang dia tidak tahu. Yang ada itu hanya janji. Abraham itu sebenarnya kaya, tapi kekayaannya sebagian ditinggalkan, sebagian dia bawa. Itu tidak mudah kan? Meninggalkan tempat tinggal kita itu tidak mudah. Meninggalkan budaya kita itu tidak mudah. Meninggalkan kampung kita itu tidak mudah. Meninggalkan rumah kita itu tidak mudah. Kepada satu tempat yang belum tahu dengan pasti. Yang ada itu cuma janji. Aku akan memberkati engkau. Aku akan melindungi engkau. Orang-orang yang mengutuk engkau, aku akan melawannya. Tapi terhadap janji itu apa yang Abraham katakan? Lalu pergilah Abraham seperti yang difirmankan Tuhan. Itu kalau kita ganti kata itu taat.
Saya tidak mau tahu di belakang, tidak mau tahu di depan, tapi kalau ini Tuhan katakan, saya buang. Saya pikir itulah yang saya maksudkan iman, visi, doa, dan kerja keras. Dan itu terjadi untuk Abraham. Menjadi bangsa yang besar. Terjadi untuk Abraham. Dia diberkati oleh Tuhan. Sama saja untuk kita. Kalau kita melayani Tuhan dengan apa yang Tuhan percayakan kepada kita, ya saya kira Bapak Ibu hafal Mazmur 133 ya. Terutama ayat 3 saja. Ayat 3 itu, kesanalah aku memerintahkan berkat kehidupan untuk selama-lamanya. Saya khotbah 9 Mei di hari doa YPPI, hanya ayat 3, ayat 2 belum, ayat 1 belum. Kalau diberi kesempatan lagi saya mau khotbah ayat 2 dan ayat 1, menguraikan secara terbalik. Karena kita kadang-kadang itu senang dengan berkat. Dan orang Kristen itu dikejar oleh berkat, dikejar oleh berkat. Tapi bagaimana? Ya, ayat 2. Ayat 2 itu menyerahkan hati kita penuh kepada Tuhan. Roh Kudus mencapai kepala, mencapai jenggot, mencapai jubah, dan kehidupan seluruhnya. Itu berarti Roh Kudus itu hidup dalam kehidupan kita. Ayat 1. Ayat 1 itu Roh Kudus itu mengakibatkan hidup kita rukun. Dan rukun itu ada 5 aspek. Rukun dengan Tuhan, intim dengan Tuhan, bergaul dengan Tuhan, berbicara dengan Tuhan. Tapi bukan hanya rukun dengan Tuhan, rukun dengan diri kita sendiri. Rukun dengan diri kita itu gimana? Kita bersyukur untuk diri kita sebagaimana kita ada. Di dunia ini, diri kita itu satu-satunya di dunia. Tidak ada dua. Syukur, terima kasih Tuhan ciptakan. Saudara nggak sempat diajar oleh Bapak Petrus Octavianus, tapi saya diajar. Salah satu istilah beliau unik. Unik atau unik itu artinya kita satu-satunya di dunia ini. Kita syukuri. Itu damai dengan diri kita sendiri. Damai, rukun dengan keluarga, rukun dalam gereja, rukun dalam masyarakat. Yang saya rumuskan pancarukun. Pancarukun. Ada banyak perbedaan, tapi kita harus rukun, mensyukuri satu dengan yang lain. Abraham pergi. Nah, pertanyaannya bagaimana kita? Doa saya, Bapak Ibu menaati Tuhan dengan apa yang dapat kita lakukan. Terima kasih sebagian kita melayani di diakonia, melayani anak-anak, terima kasih. Sebagian kita langsung bersaksi, sebagian kita hadir dalam persekutuan-persekutuan yang rasanya bagaimanapun saya ingin bersekutu. Itulah pelayanan kita. Doa saya, Bapak Ibu semakin giat, semakin aktif, dan janji Tuhan dalam Mazmur 112 ini itu juga untuk kita semua, diri kita, siapa lagi selain diri kita, anak cucu, keturunan kita. Mazmur 112 ayat 1 sampai 3. Haleluya. Berbahagialah orang yang takut akan Tuhan, anak cucunya perkasa di bumi, harta dan kekayaan ada dalam rumahnya, dan kebajikan
akan mengikuti mereka untuk selama-lamanya. Minta maaf kalau saya pakai istilah ini, saya meneliti dan saya mengamati. Meneliti itu artinya membaca buku orang-orang yang terkenal. Salah satu itu Marlene Henke, ada bukunya yang mengupas Ulangan 28, Ulangan pasal 6. Orang yang mengikut Tuhan itu pasti diberkati. Tapi yang kedua, selain penelitian, namanya mengamati. Lihat aja orang lain. Kalau saya pergi itu, saya mengamati itu. Terutama di daerah-daerah Kristen. Bagaimana mulai Kristen di sana? Saya melihat orang yang takut Tuhan diberkati Tuhan. Dan bukan hanya dia diberkati, anak cucunya. Terima kasih ada 2 warga kita di Afrika. Mengapa mereka sampai di Afrika? Karena ayah dan ibunya takut Tuhan. Saya bangga. Biarpun rasanya mustahil saya saat ke Afrika, tapi tidak ada yang mustahil. 2 warga gereja kita sudah di sana, dan tahun depan murid saya akan dikirim lagi ke sana. Sekarang sedang disiapkan di salah satu badan misi internasional. Orang Papua, tapi nama Jawa. Namanya Yanto. Jawa namanya. Dia mau datang sini, saya bilang minta izin IPPI, minta izin I3. Kalau sudah izin sini boleh khotbah di gereja ini. Namanya Yanto. Ya, mari kita berdoa. Semua pemain musik majulah ke depan, kita akhiri ibadah kita. Kita berdoa dulu. Terima kasih untuk firman-Mu yang memanggil kami semua untuk melayani dalam bidang kami masing-masing. Bukan hanya jadi pendeta, tapi apa yang kami kerjakan itulah pelayanan untuk pekerjaan Tuhan. Biarlah hati kami mensyukurinya, kami makin membina diri kami, dan kami makin meyakini dapat bersaksi menyaksikan Yesus yang hidup dalam kehidupan kami. Terima kasih, berkati kami semua. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Oke, satu nyanyian, nanti saya tutup dengan berkat. Puji nama Tuhan, kita telah dibawa oleh kebenaran. Kitalah pembawa terang-terang itu. Kitalah punang-punang itu. Kitalah matahari itu. Kitalah bulan itu yang membawa terang sampai ke ujung. Kita akan menutup ibadah kita. Saya undang kita untuk bangkit berdiri. Mari kita siap melayani Dia, menyampaikan kabar keselamatan ini bagi setiap orang. Melayani lebih sedikit. Lebih sungguh, melayani lebih sungguh. Tuhan lebih dulu melayani kepadaku, melayani lebih sungguh, mengasihi lebih sungguh, mengasihi lebih sungguh, mengasihi lebih sungguh. Lebih sungguh.
Ampuni kami, kadang-kadang kami merasa terbatas, kurang, tidak punya apa-apa, sehingga kami menjadi fasik, takut, tidak bisa mengembangkan diri. Tapi melalui firman-Mu hari ini, Tuhan melihat kami semua, dan kami semua berada di mata Tuhan, dan Tuhan tahu sampai ke hati potensi yang terdalam dalam diri kami, dan Tuhan ingin supaya kami melayani Tuhan. Biarlah hidup kami ini hidup yang berarti, hidup yang berguna untuk kemuliaan Tuhan. Apapun jenis yang kami kerjakan untuk pelayanan, untuk pekerjaan, supaya untuk kemuliaan Tuhan. Doa saya Jumat ini makin diberkati Tuhan, makin setia kepada Tuhan, makin diberi harapan kepada Tuhan, seperti janji-Mu dalam Kejadian 12. Anak cucunya perkasa di bumi, bahkan harta kekayaan akan menyertai kami, juga membuat kami bangsa, keluarga, keturunan yang besar, melebihi yang ada sekarang. Jemaat, arahkan hatimu kepada Allah dan terimalah berkat Tuhan. Kasih karunia dari Allah Bapa, dalam anaknya Tuhan Yesus Kristus, serta persekutuan dengan Roh Kudus akan memberkati kamu sekalian dari saat ini sampai selama-lamanya. Amin.